故，圣上亲自记录。 Mama, aku pengen punya naga. Siapa di sini yang pengen punya naga juga seperti aku? Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin semangat nontonin video-video Nobar. Kali ini, saya akan membahas sebuah alur film action yang berjudul Special Police and Snake Revenge atau dengan judul lain The Great Dragon Plague yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang tahanan yang terlihat seperti gelandangan, tapi ternyata dia bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang master kungfu yang ingin menyelamatkan sebuah kerajaan yang diserang jurus ilusi dari sebuah sekte sesat. Di mana sekte itu mampu memunculkan makhluk menakutkan yang meminta tumbal manusia sebagai persembahannya. Wah, seru banget nih kayaknya. Oke, daripada penasaran, langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah ritual di suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang terlihat jahat dan seorang kaisar yang sakit-sakitan. Perdana Menteri menjelaskan bahwa upacara diadakan karena adanya serangan naga raksasa. Di sana juga terlihat seorang tahanan bernama Wang yang sedang berusaha untuk meloloskan dirinya. Tak lama kemudian, ritual pun segera dimulai. Seluruh penduduk berkumpul dan beberapa abdi dalam kekaisaran mulai menyentuh bagian bawah patung Buddha bertangan 8 yang sangat besar. Abdi dalam yang menyentuh patung terlihat ngefly dan menikmatinya. Namun tak lama kemudian datanglah sosok naga raksasa yang mengerikan. Naga itu terlihat ingin memangsa sang kaisar. Saat akan menyerang kaisar, rupanya patung Buddha itu menangkap sang naga dengan salah satu tangannya. Sang naga mengamuk lalu menyerang patung Buddha. Namun hebatnya, regen yang dimiliki patung Buddha tersebut sangatlah cepat. Sang naga yang murka lalu mengeluarkan ulti dan kembali menyerang patung Buddha. Namun patung Buddha justru membuka matanya lalu mengulti sang naga hingga menjadi debu. Melihat kotanya diselamatkan, sang kaisar dan warga pun menyembah patung Buddha bertangan 8 itu. Rupanya, patung itu merupakan pemberian dari sebuah sekte yang bernama Sekte Nipu. Tak lama setelah itu, terjadi serangan dari kelompok pasukan ninja yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ling Yu. Di sini Ling Yu terlihat akan menyerang sang kaisar. Padahal tujuannya adalah untuk menyadarkan kaisar dari pengaruh ilusi Sekte Nipu. Saat itu usahanya pun digagalkan oleh Yuki, petarung wanita bersenjata cambuk dari Sekte Nipu. Di saat keadaan semakin genting, Wang sang tahanan akhirnya berhasil meloloskan diri. Lalu terlihat menyerang pasukan ninja dan Ling Yu seolah-olah ia ingin membantu kekaisaran. Merasa kalah level, Ling Yu mencoba untuk kabur sambil melemparkan senjata jarum silvernya. Setelah jarum silver itu diamati oleh Wang, ternyata dia mengetahui bahwa senjata itu dibuat oleh pandai besi yang cukup terkenal. Setelah itu Wang bernegosiasi dengan Perdana Menteri dan menawarkan diri untuk menangkap Ling Yu. Perdana Menteri pun memberikan izin kepada Wang, mengingat saat ditangkap, Wang adalah seorang ahli kungfu. Namun agar tidak berkhianat, Wang diberikan syarat harus meminum sebuah racun yang dalam 10 hari ke depan akan membunuhnya. Namun sebaliknya, jika berhasil menyelesaikan misinya, maka Wang akan diberikan obat penawar racun. Wang segera mencari pandai besi yang ia yakini membuat senjata jarum silver itu.
Tapi sesampainya di sana, si pandai besi itu telah mengalami kebutaan. Namun beruntungnya, ia dapat memberikan keterangan bahwa memang benar sebelumnya ada seorang wanita yang memintanya untuk membuatkan jarum silver. Si pandai besi lalu mengatakan masih ingat bau perempuan tersebut. Hebatnya, dia bisa mengenali wanita tersebut dari penciumannya yang sangat tajam. Pencarian pun dilanjutkan menuju asrama putri yang dicurigai oleh Wang sebagai persembunyian dari Ling Yu. Ia pun menyuruh pandai besi untuk mencium bau tubuh setiap wanita. Pada akhirnya, salah satu wanita dicurigai karena memiliki bau yang sama persis seperti Ling Yu. Tak lama setelah itu, datanglah para hero-hero dari kekaisaran yang juga mengikuti sayembara dari kerajaan untuk memburu Ling Yu. Mereka ingin mendapatkan Ling Yu karena hadiah yang besar. Hero-hero itu lalu saling menyerang dan mencoba merebut Ling Yu. Wang menyuruh mereka untuk segera berhenti, dikarenakan wanita yang bersamanya saat itu bukanlah Ling Yu yang asli, melainkan wanita biasa yang diancam oleh Ling Yu untuk menyamar. Mendengar hal itu, para hero pun langsung bubar jalan. Wang bertanya kepada wanita tersebut, di mana keberadaan Ling Yu yang asli. Si wanita pun lalu memberikan kode dengan melirik di mana Ling Yu bersembunyi. Saat diketahui, Ling Yu pun segera kabur dan dikejar oleh Wang. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Ling Yu berhasil ditangkap. Tapi Ling Yu yang sangat gesit, ya iyalah, kan ninja, berhasil meloloskan diri dari Wang. Malam harinya, Wang menyelidiki kamar yang ditempati oleh Ling Yu. Ia pun menemukan patung Buddha kecil. Setelah melewati gunung kembar dan semak belukar, sampailah Wang di sebuah desa yang sangat misterius, di mana seluruh orang terlihat memiliki pandangan yang kosong seperti orang kesurupan kuda lumping. Dan di desa itu terdapat banyak patung Buddha bertangan 8. Wang mencoba mencari informasi, tapi orang-orang di desa itu tetap tidak menggubris perkataan dari Wang. Tak lama setelah itu, semua penduduk pergi setelah mendengar sebuah lonceng berbunyi. Wang yang penasaran lalu mencoba untuk mengikuti mereka, hingga sampailah ia di sebuah goa. Wang mencoba menyamar dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Rupanya dalam penyelidikannya, ia juga bertemu Ling Yu yang terlihat sedang menyamar juga. Wang diam-diam menghampiri Ling Yu. Di sana, Ling Yu menjelaskan bahwa dirinya berasal dari suku Miao, yang sebenarnya bertujuan untuk mengamankan kaisar dari pengaruh ilusi yang disebabkan oleh patung Buddha bertangan 8. Tak lama kemudian, muncul ketua sekte nipu yang bernama Jing. Di sini terungkap, Perdana Menteri yang terlihat jahat pada awal film tadi adalah Jing. Jing sengaja mengkloning dirinya agar persis dengan Perdana Menteri yang asli untuk menguasai kekaisaran. Penyamaran pun terus dilakukan hingga Wang mencoba menyentuh salah satu patung Buddha bertangan 8 yang ada di sana. Seketika pandangannya pun mulai menjadi kabur akibat terkena efek ilusi dari patung Buddha tersebut. Jing, ketua sekte, menyadari adanya penyusup. Lalu ia pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Wang dan Ling Yu. Untungnya Wang yang sedang nge-fly sadar dari ilusi dengan ilmu totok tubuh yang Wang kuasai. Lantas, Wang dan Ling Yu pun kabur dari kejaran sekte nipu. Namun karena terpojok, Wang dan Ling Yu terpaksa terjun ke sebuah sungai. Hingga pada esok harinya, mereka berdua pun tersadar. Namun ternyata Ling Yu dalam keadaan patah tulang. Saat diobati, Ling Yu melihat tangan Wang menjadi hitam. Wang mengatakan itu adalah efek racun yang diberikan Jing. Singkat cerita, Wang dan Ling Yu pun memutuskan pulang ke desa suku Miao.
Di dalam perjalanan, Ling Yu mengatakan sebenarnya Perdana Menteri di ibu kota adalah Perdana Menteri palsu. Sedangkan Perdana Menteri yang asli sekarang sedang bersembunyi bersama suku Miao karena melarikan diri dan hendak dibunuh oleh Sekte Nipu. Sekte Nipu sendiri berniat ingin menguasai kekaisaran dengan ilusi sesatnya dan mengendalikan rakyat dengan patung Buddha besar bertangan 8 yang terbuat dari tanah liat beracun yang mengakibatkan ilusi. Namun di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang oleh wanita pendekar pecut dari Sekte Nipu yang bernama Yuki. Namun naas, kali ini Wang dan Ling Yu terkena cambuk beracun sehingga sulit untuk menyadarkan diri. Saat hampir di ulti, untungnya datang pria bertombak menghadang Yuki. Pria bertombak itu mampu mengalahkan Yuki dan pasukannya. Hingga membuat Yuki memutuskan untuk mundur daripada Koit. Singkat cerita, Wang tersadar di desa Miao yang terlihat sangat bahagia dan begitu damai. Tak lama kemudian, datanglah Perdana Menteri yang asli bernama Ling Feng. Yang tak lain adalah pria bertombak yang telah menyelamatkannya. Lalu Ling Feng pun menceritakan bahwa dulunya ia adalah Perdana Menteri yang asli di Kekaisaran. Dia diculik oleh Sekte Nipu dan dibuang ke jalanan. Ling Feng yang sakaratul maut di jalan akhirnya diselamatkan oleh suku Miao. Sebagai balas budinya, Ling Feng menjadikan desa Miao lebih baik dan menjadi salah satu pemimpin di sana. Mendengar cerita Ling Feng, Wang dengan penuh kegelisahan ingin segera kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan kekaisaran dari Sekte Nipu. Namun seiring berjalannya waktu, Wang malah mager dan merasa nyaman karena tinggal bersama suku Miao. Singkat cerita, Ling Yu ingin mengajak Wang untuk kembali ke ibu kota untuk berjuang menyelamatkan sang kaisar. Secara mengejutkan, Wang menolak ajakan tersebut karena Wang sangat dendam kepada kekaisaran karena pernah memenjarakannya dan tak mau menolong kekaisaran. Mendengar hal itu, Ling Yu yang kesal pun akhirnya berangkat seorang diri ke ibu kota. Malam pun tiba, di mana pada saat itu Wang sedang ronda malam di sekitaran desa Miao. Ia melihat gerombolan pasukan kuda Sekte Nipu yang ternyata mengarah ke arah desa untuk melakukan pembantaian. Pertarungan pun terjadi antara suku Miao melawan Sekte Nipu. Di sana Yuki petarung cambuk bertarung melawan Ling Feng. Karena sama-sama kuat, mereka berdua pun mati. Wang yang sibuk menghadapi pasukan lainnya jadi tak sempat untuk menolong Ling Feng. Malam itu Wang diselimuti kesedihan dan rasa bersalahnya karena tak mampu menyelamatkan seorang Ling Feng, orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk membalas dendam dan segera pergi ke ibu kota. Singkat cerita, para penduduk bersiap untuk ritual menyembah patung Buddha bertangan 8. Di sana terlihat pula Ling Yu yang sedang menyamar. Tak lama kemudian, ia pun dikejutkan oleh kehadiran Wang. Wang kemudian menceritakan kejadian pembantaian yang dilakukan Sekte Nipu di desa Miao. Ritual penyembahan patung telah dimulai. Lantas Wang dan juga Ling Yu mencoba untuk mengganggu prosesi ritual dengan cara melemparkan beberapa bom asap. Melihat hal itu, pasukan Sekte Nipu dengan segera melawan Wang dan Ling Yu, namun dengan mudah mereka mengalahkannya. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun berhadapan dengan Jing, ketua Sekte Nipu. Di tengah pertarungan, secara mengejutkan para hero kekaisaran ikut berpartisipasi untuk membantu Wang dan Ling Yu. Pertarungan 6 lawan 1 pun dimulai.
Karena terdesak, Jing pun berubah menjadi wujud aslinya. Dengan Ultima G-nya, ia mengeluarkan monster Titan yang sangat menyeramkan. Wang yang mengetahui hal itu hanyalah ilusi semata, langsung menyerang Jing dengan pedangnya. Dan benar saja, semua ilusi yang menyelimuti ibu kota pun hilang dengan tumbangnya Jing, ketua sekte nipu. Ilusi sekte nipu yang kini hilang membuat seluruh penduduk kota pun hidup kembali secara normal, tentram, dan film pun tamat. Halo guys, gimana filmnya? Kalau menurut saya, ini film yang menegangkan, di mana para hero harus bertarung dengan Jing yang seorang mage terkuat. Film ini mengingatkan kita pada game Mobile Legends, karena banyak ulti yang keren-keren. Film ini juga mengajarkan kita untuk jangan mudah percaya sama orang yang mencoba menipu kita, seperti sekte nipu tadi. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian yang suka main Mobile Legends habis maghrib. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsia. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.